Selamat malam pemirsa JTV dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Devi Ade bisa kembali hadir untuk menyapa Anda tentunya dalam dialog khusus yang akan memberikan banyak sekali informasi tentunya yang sudah kami siapkan bersama Anda di malam hari ini. Dan tentunya untuk malam hari ini kami juga sudah kedatangan tamu spesial ya, ini dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Langsung saja saya akan mengenalkan ketiga narasumber yang sudah hadir bersama dengan kami di sini. Untuk narasumber pertama, ini ada Bapak Insinyur Wawan Widianto. Ini selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Selamat malam Bapak Wawan. Selamat malam. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah selalu baik ya. Ya. Oke, dan juga untuk narasumber kedua pemirsa, ini ada Bapak Insinyur Nevi Setio Budiningsih selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Selamat malam Bapak. Ibu ya, oh iya, selamat malam Bu. Selamat malam. Oke, kabarnya baik juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, dan juga narasumber ketiga ini dari Gabungan Kelompok Tani Rukun Tani selaku ketua juga. Ini ada Bapak Alwi. Selamat malam Mbak. Malam. Oke, luar biasa ya. Dan pastinya untuk malam hari ini kami akan mengulas ya terkait tema juga yang sudah kami siapkan. Tentunya nanti akan kami berikan informasi kepada Anda terkait dengan potensi produk unggulan pangan dan hortikultura Kabupaten Blitar. Tapi sebelumnya kita simak VT berikut ini. Pemirsa, pertanian masih menjadi salah satu prioritas di Kabupaten Blitar, seperti sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta perkebunan yang ditangani oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Dukungan pemerintah daerah untuk memajukan sektor pertanian telah banyak membuahkan hasil, baik tanaman pangan maupun hortikultura, yang tahun ke tahun hasil produksinya selalu meningkat tajam. Bahkan menurut Bupati Blitar Haji Rianto, Kabupaten Blitar menjadi satu di antara daerah di Jawa Timur yang dipercaya sebagai daerah penyangga pangan nasional karena selalu surplus produksi pertanian seperti padi, jagung, kedelai, dan cabai rawit, dan beberapa komoditas lainnya. Jadi hari ini saya diundang untuk panen raya cabai keriting dan cabai rawit ya. Ini di Desa Ngadri, Kecamatan Winangun. Sesuai laporan daripada kelompok tani dari Gapotan, areal yang ditanam untuk masyarakat ini cabai keriting ada 250 hektar dan untuk cabai rawitnya 3.000 hektar. Alhamdulillah ini sudah mulai panen dan sangat bagus sekali. Jadi per hari itu keluar dari wilayah sini bisa 20 ton per hari Lombok, dikirim ke kota-kota besar sampai bahkan ke daerah Sumatera, Lampung, Palembang itu ya. Tentunya kita harus bersyukur, mereka semua adalah pekerja keras, pekerja yang luar biasa, dan pemerintah daerah terutama di lewat Dinas Pertanian itu mengadakan pendampingan pada mereka, dan antara lain dari teman-teman PPL terus mengadakan pendampingan mulai pembibitan sampai penanaman dan pasca panen. Dan kemudian juga lewat Dinas Pertanian kami membantu bantuan untuk gudang, kemudian embung, kemudian juga alsintan ya. Ini terus kemudian benih juga kita bantu. Nah, karena melihat kekompakan semangat kerja mereka sangat luar biasa. Oke, baiklah pemirsa, tadi sudah kita saksikan ya VT terkait dengan seperti apakah perkembangan saat ini terkait dengan pangan dan juga tentunya dalam bidang hortikultura yang saat ini dikembangkan dan juga digencarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Dan bisa kita lihat juga ya kalau saat ini itu dari sumber daya alamnya bahwa Kabupaten Blitar ini adalah daerah yang bercorak agraris seperti itu ya. Karena sebagian besar penduduknya juga tinggal di pedesaan dan saat ini juga masih mengandalkan kehidupannya pada sektor pangan dan pertanian. Dan tentunya
Terkait dengan sektor pertaniannya sendiri, saat ini juga sudah dikembangkan ke beberapa bidang, salah satunya adalah hortikultura, karena ini merupakan salah satu cara untuk bercocok tanam begitu ya, di sebuah lahan atau mungkin di pekarangan rumah, seperti itu. Saat ini juga sangat berkembang sekali di Kabupaten Blitar. Dan langsung saja kepada Bapak Wawan ini ya, terkait dengan hortikultura nih. Kebijakan apakah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar dalam hal pengembangan hortikultura di Kabupaten Blitar sendiri? Terima kasih. Jadi Kabupaten Blitar memang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, yang sebagian besar masyarakatnya bergerak di sektor pertanian. Pertanian di Kabupaten Blitar hampir seluruh komoditas yang pertanian itu ada tanaman pangan dan juga hortikultura. Tadi ditanyakan kebijakan terkait dengan hortikultura. Kita tahu hortikultura itu ada dua segmen. Yang satu itu untuk segmen tanaman semusim dan juga untuk tanaman keras tahunan. Tanaman semusim itu terdiri dari tanaman cabai, melon, dan sayur-sayuran. Sedangkan untuk tanaman keras adalah seperti durian, alpukat, belimbing, dan juga manggis, dan mangga, dan lain-lainnya. Jadi di sini kami memang melihat suatu program yang ada juga mengacu di kementerian. Jadi kementerian juga akan mengamankan suatu produk yang terkait dengan inflasi, terutama kami di Kabupaten Blitar adalah penyangga untuk kebutuhan nasional terkait dengan kebutuhan cabai. Cabai sebagian besar dari Kabupaten Blitar itu dikirim untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Jakarta. Ini sangat pengaruhnya terhadap inflasi itu sangat besar sekali, sehingga kita juga perlu mengamankan sehingga kita adanya suatu penataan pola tanam di cabai ini. Blitar Selatan itu adalah notabene sebagai wilayah yang kering, dan ini biasanya ditanam pada musim penghujan sampai bulan sekitar Juni sampai Agustus itu bisa memenuhi kebutuhan itu. Dan di sebelah utara itu sebagian besar adalah untuk tanah irigasi. Jadi kebutuhan air sepanjang tahun itu ada, sehingga setelah padi biasanya langsung ditanami cabai. Lah itu bisa untuk mengantisipasi kebutuhan cabai sepanjang tahun itu bisa tersedia untuk memasok kebutuhan yang ada di Jakarta dan kota-kota besar yang lainnya. Dan untuk tanaman tahunan itu kita membuat suatu program untuk kedepannya kita untuk pemetaan wilayah. Jadi komoditas unggulan kita seperti durian, alpukat, dan juga manggis, dan juga ada pisang dan pepaya dan yang lain-lainnya, itu kita petakan. Untuk manggis itu kita petakan di kecamatan seperti di Kecamatan Kadusari, Legok, dan Garum. Seperti yang durian itu nanti di Talun, Melingi, dan juga Kadusari. Seperti yang nanti untuk tanaman alpukat itu nanti ada di Ponggok, Serengat, sama Wonotadi dan Udanawu. Dan yang lain-lainnya kita petakan seperti itu, sehingga kami mengharapkan nanti pengembangan itu bisa merupakan suatu kawasan, jadi tidak tersebar di mana-mana. Akhirnya kita untuk pendampingan dan untuk suatu pembinaan kepada petani itu nanti tidak bisa fokus. Kami berharap seperti itu. Dan untuk kedepannya kita memang selain untuk memenuhi kebutuhan secara volume, kita juga untuk memperbaiki kualitas. Jadi kualitas ini kita harapkan nantinya betul-betul kualitas yang memenuhi persyaratan produk pertanian yang sehat, yaitu kita mengarah pertanian itu ke arah pertanian yang organik ya, pertanian organik, sehingga nanti betul-betul komoditas pertanian yang
ada di Blitar itu nanti akan menghasilkan suatu produk pertanian yang sehat. Jadi residu kandungan kimia itu nanti, kimia berbahaya itu nanti akan kita antisipasi jangan sampai terjadi berlebihan. Oke, baik. Jadi luar biasa sekali ya terkait dengan pemetaannya itu tadi, juga selain mempermudah petani, juga mempermudah nantinya dari Dinas Pertanian dan Pangan untuk melakukan pendampingan seperti itu ya. Oke. Dan juga terkait dengan saat ini kan perubahan iklim kan itu ya Pak ya, terkait cuaca juga, apalagi perubahan iklim yang ekstrim juga saat ini. Nah, bagaimana nih upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan untuk mengantisipasi terkait perubahan iklim yang ekstrim? Terima kasih. Jadi untuk perubahan iklim yang akhir-akhir ini sangat sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian yang ada di Kabupaten Blitar. Sehingga Dinas Pertanian itu sendiri melakukan suatu sosialisasi yang pertama kepada masyarakat untuk melakukan antisipasi terhadap, terutama kalau ini untuk tahun 2019 terhadap kekurangan air di wilayahnya. Sehingga kita harapkan nanti petani itu bisa melakukan suatu pencermatan. Kalau mau melakukan penanaman suatu komoditas, itu harus dipilih komoditas yang betul-betul tahan terhadap air, dan kemungkinan kita harus memperhitungkan terhadap ketersediaan air di wilayah itu. Seperti kita sebetulnya pada musim-musim atau pada bulan-bulan ini banyak yang menanam padi. Tapi dengan kondisi seperti ini, banyak dari petani itu akhirnya bisa beralih dari yang seharusnya padi, bisa tanaman sayur-sayuran. Bahkan kita di Blitar itu sekarang berkembang untuk ke horti yang itu, untuk tanaman melon dan juga untuk tanaman bawang merah. Ini luar biasa. Perkembangannya dengan adanya kekeringan ini, ternyata malah ini menjadi peluang mereka untuk bisa beralih komoditas yang sangat mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas yang biasanya ditanam pada musim-musim penghujan seperti padi dan sebagainya. Nah, inilah peluang ini, karena di daerah lain kelihatannya juga sulit untuk nanam ini. Ternyata di Blitar itu dengan kondisi seperti ini, mereka petani itu sangat sangat diuntungkan. Petani itu menanam seperti melon, ini hasilnya luar biasa. Bawang merah luar biasa, sehingga memang betul-betul dengan himbauan kita untuk bisa memilih komoditas itu, ternyata ini sangat menguntungkan bagi petani. Jadi kita tidak hanya mengandalkan kebiasaan yang dilakukan selama ini setiap tahunnya. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, jadi beraneka macam juga seperti itu ya, betul, yang ditanam oleh petani, begitu sesuai dengan cuacanya cuaca juga. Dan ketersediaan air. Iya, oke, luar biasa. Baik, ini kepada Ibu Kabid, Ibu Nevi sendiri ini ya, terkait dengan kegiatannya. Selama ini tuh kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, khususnya untuk petani hortikultura di Kabupaten Blitar? Jadi sebagaimana tadi sudah banyak dijelaskan ya oleh Bapak Kepala Dinas secara umum, ya, untuk pengembangan hortikultura di Kabupaten Blitar, tentunya dari Dinas Pertanian dan Pangan ini banyak sekali program-program yang diluncurkan kepada petani hortikultura. Nah, untuk program-program itu bantuan yang diberikan kepada petani atau kelompok tani ini berupa saprodi ya, sarana produksi yang meliputi bibit, baik itu bibit sayuran, saya bibit cabai ya, kemudian bibit buah-buahan, terus kemudian pupuk ya, tentunya di sini karena programnya ini adalah ke organik, pupuk yang kita bantukan itu adalah pupuk organik ya. Itu kemudian juga alsintan ya, alsintannya adalah untuk mempermudah budidaya ya, untuk hortikultura ini bantuannya berupa hand traktor maupun kultivator, dan juga program-program lainnya seperti sekolah lapang ya, SLGAP ya, itu yang mana nantinya dari SOP ya, standar operasional prosedur, artinya bahwa di sini adalah petani kita beri
suatu pelajaran bagaimana budidaya hortikultura yang baik dan benar yang nantinya akan menghasilkan suatu produk hortikultura yang bermutu. Oke, baik. Jadi ini melalui peranan dan juga sebuah edukasi juga kepada para petani gitu ya. Ini kegiatannya juga banyak sekali nih ya, peran termasuk peran dari Dinas Pertanian sendiri kepada petani yang saat ini mengembangkan dari bidang hortikultura itu. Nah, terkait dengan produk-produk unggulan hortikultura di Kabupaten Blitar, ini apa saja sih, Bu? Ya, kalau produk unggulan kita ya itu adalah yang pertama adalah cabai ya. Cabai kita ini cabai rawit terutama ya, itu merupakan atau katakanlah penyumbang produksi nomor 1 di tingkat nasional ya, dan juga di tingkat Jawa Timur. Dan juga cabai rawit kita ini khas ya, lain dengan cabai rawit kabupaten lain, di mana cabai rawit Kabupaten Blitar ini kulitnya lebih tebal ya, sehingga tahan dalam penyimpanan dan rasanya sangat pedas. Nah, ini kekhasan cabai rawit Kabupaten Blitar, terutama yang ditanam di daerah Blitar Selatan, yaitu di Kecamatan Wates, Pangurjo, dan Minangun. Nah, ini karena cabai ini adalah khas, maka yang kita lakukan di Dinas Pertanian itu adalah pendaftaran varietas agar varietas cabai di Blitar Selatan ini diakui, dan itu sudah kita lakukan melalui BPTP Karangploso. Kita sudah ada nama untuk cabai lokal Blitar, itu Loblita 1 dan Loblita 2, lokal Blitar 1 dan lokal Blitar 2. Dan pada saat ini kita bekerja sama dengan IPB ya, nantinya untuk varietas Kabupaten Blitar yang lokal cabai ini juga akan kita sertifikasi. Nah, harapannya varietas-varietas lokal nanti setelah sertifikasi akan mendapatkan suatu label, tentunya juga akan berkembang ya, tidak hanya di Kabupaten Blitar tapi juga di kabupaten lain, dan yang terlebih bisa masuk di dalam program pemerintah, yaitu program pengembangan kawasan cabai. Nah, kalau cabai ini berkembang tentunya ujung-ujungnya pasti juga petaninya juga sejahtera. Oke, luar biasa. Ini yang perlu digarisbawahi ini pemirsa ya, bahwa cabai di Kabupaten Blitar ini punya ciri khas tersendiri gitu ya. Betul, ya. Oke, baik. Nah, kalau selama ini nih, Bu, sejauh ini tuh peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam rangka pengembangan produk-produk unggulan tersebut itu seperti apa? Iya, perannya seperti tadi, Mbak, yang saya contohkan seperti cabai rawit tadi kan, itu kita memfasilitasi ya, memfasilitasi itu. Kemudian juga produk unggulan asli Blitar yang lainnya, buah-buahan seperti durian badugul ya. Kemudian juga apokat jago yang ada di Kecamatan Ponggok. Ini pun juga kita kawal petaninya ya. Kita kawal, langkah yang pertama seperti tadi, pendaftaran varietas dulu, kemudian proses sertifikasi. Ini sudah diakui yang untuk durian badugul maupun apokat jago, ini sudah diakui. Terus kemudian yang kita lakukan lagi pada saat ini manggis kita ini juga khas ya, di Kecamatan Gandusari dan Legok, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Kadis tadi, pengembangan kawasan manggis. Ini pun juga kita lakukan proses seperti apokat maupun cabai ya. Nantinya juga kita ingin bahwa manggis kita ini diakui juga secara nasional. Kemudian yang sudah kita lakukan juga nanas ya. Blitar ini kan terkenal dengan nanasnya ya, nanas khas di Gandusari yaitu nanas Banasari ya. Dan juga ada yang nanas di Ponggok. Itu sudah kita lepas semua. Yang saat ini yang sedang kita persiapkan itu adalah manggis, kemudian langsep. Oke, baik. Jadi luar biasa juga ini untuk produk-produk unggulan asli dari Kabupaten Blitar begitu ya. Oke, sesaat lagi kami juga akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Gapoktan Rukun Tani ya, Bapak Alwi, tapi usai jeda pariwara berikut.